Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bab ke-13. Kalian ingin kembali lagi ke kampung itu? Kalian yakin? Kampung itu sangat berbahaya, apalagi bagi gadis seperti kalian. Ratih Rini. Pak Hendarso terkejut mendengar tujuan kedatangan mereka. Kami bisa menjaga diri. Bapak tidak usah khawatir. Kami sudah mempersiapkan ini dengan matang. Lagi pula ibu, saya juga pernah menjadi korban mereka. Saya memiliki urusan yang belum selesai. Sisa napak ucap Ratih. Baiklah, saya tidak bisa melarang kalian. Tapi jika tidak memungkinkan, sebaiknya kalian segera pergi dari sana. Baiklah, kalau begitu kami permisi sebentar. Kami hendak menemui Pak Usman, Pak. Kata Hussein meminta izin untuk permisi. Iya, kalian hati-hati ya. Kalau ada apa-apa hubungi Bapak ya, Hussein. Ratih Rini dan Adan pun permisi. Mereka tidak ingin lama-lama. Karena ingin menemui Pak Usman, mereka pun melajukan motornya ke pekarangan rumah. Pak Usman tiba di rumah itu. Rumah itu terlihat sepi. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Pak Ratih mengetuk pintu. Pak Usman. Waalaikumsalam, sahut suara wanita dari dalam. Tak lama pintu dibuka istri Pak Usman. Bu, Pak Usmannya ada? Tanya Ratih sopan. Olah, nak Ratih. Silakan masuk. Mereka pun masuk. Wajah istri Pak Usman terlihat cemas. Beberapa kali gerak tubuhnya terlihat gelisah. Pak Usmani ada, Bu? Tanya Ratih sekali lagi. Suami saya jarang pulang ke rumah. Semenjak Hastari menghilang, beliau terus mencarinya ke kampung itu. Jelas wanita itu gelisah. Saya turut prihatin, Bu. Saya sudah dengar berita tentang Hastari. Ibu yang sabar ya. Saya doakan Tari bisa ditemukan secepatnya. Ratih turut prihatin dengan kabar hilangnya Tari. Tolong saya, nak. Tolong bawa kembali Pak Usman. Saya tidak ingin kehilangan suami saya tidak ingin kehilangan lagi. Istri Pak Usman tak dapat membendung air matanya. Dia bersimpuh memohon. Sepertinya dia sudah sangat kehilangan. Iya, Ibu. Tenang ya, kami akan membantu Pak Usman. Doakan semua baik-baik saja, ucap Rini sambil mengelus punggung wanita itu. Adan dan Hussein hanya bisa diam menyaksikan peristiwa itu. Mereka tak bisa berkata apa-apa. Mereka turut prihatin dengan keadaan kampung ini sekarang. Siapa sangka Kampung Jahanam itu mencari tumbal sampai ke desa-desa tetangganya. Ya, korban-korban yang hilang itu pasti bukan hanya di desa ini saja. Pasti mereka terus mencari di luar-luar korban untuk dijadikan tumbal. Tak berlama-lama mereka pamit pergi. Sudah tidak ada waktu untuk bersantai-santai lagi. Mereka harus menyelidiki apa yang sebenarnya yang ada di kampung itu. Motor mereka terus melaju, memecah jalan berbatu dan hutan-hutan kecil di kiri kanan jalan. Hari sudah menjelang siang. Rencananya mereka akan ke rumah lama Ratih. Kedatangan mereka tidak boleh terlihat mencurigakan. Ratih sudah mempersiapkan alasan agar mereka bisa tinggal di kampung itu. 30 menit berkendara, tibalah mereka di gapura kampung itu. Tampak gapura itu sudah kusam. Memasuki kampung itu, sejenak bulu kuduk merinding.
Aulanya langsung berubah. Bau kembang melati tercium. Sesekali bau dupa juga semerbak. Rumah-rumah di sana terlihat menaruh beberapa dupa di dinding rumah mereka. Astagfirullahaladzim. Kok jadi seperti ini, kampung ini? Batin Ratih. Kak. Awas. Pekik Rini Kriikia. Ratih mengeram. Mendadak mereka dihadang sesosok nenek-nenek yang berdiri di tengah jalan. Melihat Ratih ngerem mendadak dari depan, Adan dan Hussein yang di belakang pun mengerem secara bersamaan. Sosok nenek-nenek itu terlihat memakai baju kebaya jadul, rambutnya putih disanggul. Dia tampak menatap rombongan Ratih dengan tatapan tidak suka melihat itu. Ratih langsung turun dari motornya dan menghampiri nenek tua itu. Belum sempat Ratih menyapa, "Jangan ikut campur, atau kalian akan mati," ucap nenek itu lantang. Seakan-akan sudah mengetahui maksud dan tujuan mereka ke sana. Aneh Ratih. Dan Rini sudah bertahun-tahun tinggal di kampung itu, tapi tidak mengenal nenek ini. Siapa beliau ini? Batin Ratih. Pergi. Pergi dari sini. Pekik nenek tua itu sambil menunjuk ke arah jalan keluar kampung itu. Assalamualaikum nenek. Maaf nenek, siapa ya? Sudah lama tinggal di kampung ini, tanya Ratih sopan. Nenek itu diam, tak menjawab pertanyaan Ratih. Matanya terus melotot dengan tajam ke arah Ratih, dan yang lainnya merasa tidak beres. Ratih seakan sudah paham. Sepertinya nenek ini sangat tidak suka dengan kehadiran mereka semua. Saya Ratih Hindari. Saya lahir dan tumbuh di kampung ini. Seumur-umur saya di sini, saya tidak pernah melihat nenek-nenek. Tidak ada hak mengusir saya. Ini tanah kelahiran saya. Saya kemari ingin melihat rumah dan sawah peninggalan orang tua saya. Permisi. Assalamualaikum. Ratih lalu naik ke motornya dan memberi kode pada dua teman di belakang untuk segera melanjutkan perjalanan mereka. Ratih mengabaikan nenek itu begitu saja. Adan dan Hussein pun segera melaju, mengikuti laju motor Ratih di depan mereka. Mereka mempet ke pinggir mencari jalan, karena nenek itu memanglah berdiri pas di tengah-tengah jalan. Nenek itu terus melototi mereka. Adan dan Hussein menundukkan kepala mereka dengan sopan, tanda mereka menghormati orang tua. Sekalipun kehadiran mereka tak diinginkan. Motor mereka berlalu, tapi nenek itu tetap berdiri di sana, menatap mereka tanpa henti. Mereka pun kembali melewati beberapa rumah penduduk yang berjarak berjauhan. Semua tampak sepi. Hanya ada beberapa orang yang terlihat berada di rumah. Mereka pun tak henti-hentinya menatap Ratih dan yang lainnya. Tatapan seperti harimau yang melihat mangsanya. Rumah-rumah penduduk di sana terlihat bagus-bagus. Berbeda dengan dahulu. Rata-rata sudah bangunan permanen. Terlihat pula beberapa mobil terparkir di depan rumah mereka. Padahal dulu rata-rata rumah-rumah di sana terbuat dari kayu. Ratih takjub sekaligus heran melihat pemandangan di desanya itu. Terlihat warga-warga di sana berkembang maju. Tibalah mereka di persimpangan di dekat pulau-pulau itu. Terlihat terbengkalai. Semak-semak memenuhi halamannya. Warna dindingnya sudah pudar. Catnya tampak sekali tak pernah digunakan. Ratih dan yang lainnya sudah tak heran lagi. Pastilah warga sini tak pernah ibadah di pulau ini. Melewati solo dan persawahan warga, tibalah mereka di rumah Ratih dahulu. Ratih membelokkan motornya ke halaman rumahnya, diikuti motor Adan dan Hussein. Setelah memarkirkan motor mereka, Ratih dan yang lainnya pun turun dari motor mereka. Sejenak mereka memandangi rumah itu. Rumput tampak tinggi menjulang, serta tanaman merambah, mulai menjalar ke dinding rumah. Ratih memandangi keadaan rumah itu dengan meneteskan air mata. Begitu juga Rini. Rumah itu menyimpan banyak kenangan masa kecilnya. Masa-masa di mana keluarganya masih lengkap.
Ayah ibunya masih ada. Saat itu kampung ini masih normal. Kampung yang orang-orangnya masih ramai dan penuh keceriaan. Lalu Ratih melangkah ke pintu belakang. Dia ingat betul. Waktu itu mereka pergi dari pintu belakang. Cerieti. Suara jeritan pintu belakang yang dibuka Ratih. Bau lembab khas rumah kosong menyambut mereka. Ratih segera membukakan pintu depan yang terpalang. Waktu itu Adan dan Husin menunggu di depan. Sementara Rini mengekor. Sejak tadi, pintu dibuka. Adan dan Husin dipersilahkan untuk masuk. Assalamualaikum, salam Adan. Husin bersamaan. Waalaikumsalam Jawa. Pratih dan Rini bersamaan pula. Untung di kamar ibunya ada tikar yang disimpan. Tikar yang hanya mereka keluarkan ketika ada tamu yang datang. Mereka membentangkan tikar itu di ruang tamu dan langsung rebahan atasnya. Lelah sekali. Sejak tadi malam mereka belum tidur dan harus berkendara selama hampir 7 jam perjalanan. Debu-debu dan sarang laba-laba tidak mereka hiraukan lagi. Tubuh mereka pegal, terutama di bagian pinggang. Hampir remuk rasanya. Kau bunyi perut Adan lapar, Pak Haji. Cerotuk Husin mendengarkan suara dari perut sepupunya itu. Seketika semua tertawa geli mendengar celotehan Husin. Itu ya udah. Ayo makan dulu. Habis itu baru kita salat. Ucap Ratih yang juga merasa perutnya minta diisi. Siang itu, mereka mengeluarkan nasi bungkus yang dibeli di kota. Pagi tadi sengaja minta lauk dipisah agar tidak basi. Mereka makan dengan lahap. Setelah itu, lanjut salat zuhur berjamaah. Bersambung ke bab 14.